Let's meet Jesus, God's one and only Son. He came to earth to save us, each and every one. Jesus our King, the very best indeed. One time he rode into the town, sitting on a donkey. Into Jerusalem for all to see. People cheered and celebrated, waving palm tree leaves, shouting Hosanna, for the King had come that day. It's Jesus from Nazareth. Indonesia, 17 Agustus 2021. Negaraku yang indah, elok, permai, memasuki usia ke 76 tahun. Terbentang luas tepat di garis khatulistiwa. Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan 34 provinsi, 17.000 pulau, 271 juta penduduk, ya, Indonesiaku sangat kaya. Suku, bahasa, budaya, agama, dan alam yang luar biasa. Kalau dahulu, para pahlawan berjuang melawan penjajah. Kali ini, negaraku juga sedang berjuang untuk melawan pandemi, melawan virus yang tak kasat mata. Sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, rindu rasanya bertemu dengan sanak saudara dan teman-teman. Semua menaati protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Semangat yang terus membara, senyuman yang penuh makna, dan doa yang terus dinaikkan untuk saling menguatkan. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76 tahun. Segera pulih bangsaku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.
Shalom adik-adik. Wah, apa kabar hari ini? Wah, sangat baik. Wah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bangkit berdiri, kita ingin memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya sudah duduk diam, duduk yang rapi, duduk yang manis. Sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi, untuk datang ke Tuhan lebih lagi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk hari ini. Kalau hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah kepadamu, itu semua karena berkat dan karunia-Mu Bapak. Tuhan, berikanlah kami ketaatan sepanjang ibadah kami ini Bapak, agar kami menyerahkan segenap hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami, dan kami akan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Semuanya adik-adik, kita mau angkat satu pujian kita. Kita mau angkat suara kita buat Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya, angkat tanganmu buat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak Tuhan. Ku masuk
hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sekali lagi kita angkat suara kita buat Tuhan. Kita mau katakan masuk ke Roh Maha Kudus. Angkat namamu sekali lagi buat Tuhan. Katakan masuk ke Roh Maha Kudus. Masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, Tuhan. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau menyembah Dia sekali-kali. Kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah Tuhan kita yang Maha Kudus. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kita mau menyembah Dia. Oh, haleluya. Engkau yang kudus, Bapa yang kudus. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. terima kasih, Allah yang hebat. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami semua memuji Tuhan Bapa. Yesus. Kami mau merasakan kehadiran-Mu Tuhan pada ibadah kami hari ini Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah Yesus. Kita mau angkat lagi kita. Kita mau angkat suara lagi. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu. Terima kasih. Ku menyembahmu, Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, benar Bapa. Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah kami yang maha kudus Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu, dan ini juga penyembahan kami. Ini suara yang kami angkat Tuhan kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan, dan terima kasih Tuhan kalau sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Kiranya Engkau Tuhan yang beserta kami sehingga kami dapat merasakan kehadirat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memuji-Mu lebih lagi, meloncat bagimu lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan lebih lagi. Kita nyanyikan Yesus pokok. Ayo adik-adik, kita teriak kencang-kencangnya, oke? Tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pasti kau berbuat, pasti kau berbuat, pasti kau berbuat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagi pujian kita kepada Tuhan. Semuanya tutup matanya, angkat tangannya kepada Tuhan, angkat suara kalian, kita nyanyikan Rumah Bagimu. Haleluya. Rumah bagimu, oh Yesus, rumah bagimu, oh Yesus, biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiranmu, biar hatiku ini tempat yang kau ingin jadikan.
Biar hati ini jadi rumahmu. Biar hati ini jadi rumahmu. Shalom para generasi Yeremia, shalom semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pasti semuanya begitu rindu sekali ingin mendengarkan firman Tuhan. Kayaknya yakin semuanya berantusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, Kak Erni mau tanya, siapa di sini adik-adik yang pernah jalan-jalan? Misalkan tuh ke mall, terus ke waterboom, atau ke tempat-tempat hiburan lain, atau misal pulang kampung gitu deh. Siapa? Ayo tunjuk tangannya. Wow, semuanya ya pernah ke mall, pulang kampung apalagi. Kayaknya mau tanya adik-adik. Adik-adik kan semuanya udah, kalau saat kita lagi jalan-jalan begitu happy ya, kita seneng banget. Pulang kita pokoknya seneng banget itu. Saat adik-adik pulang, tiba-tiba tuh di depan rumahnya adik-adik di teras tuh ada yang jualan. Adik-adik gimana rasanya? Ayo, Kak ini mau tanya. Ada yang jualan kambing, ada yang jualan ikan, ada yang jualan, pokoknya jualan deh gitu. Gimana? Adik-adik marah nggak? Pasti marah, bingung kita lah. Kok ada yang jualan di sini? Ngapain jualan di sini? Emangnya rumah kita pasar ya adik-adik ya? Pasti adik-adik marah. Nah, ini juga ada satu pribadi yang sangat-sangat kita sayang. Dia juga saat dia datang ke rumah, di depan rumah di terasnya itu ada yang berjualan adik-adik. Wah, dia marah sekali. Kira-kira siapakah pribadi ini? Ayo, yang bisa tebak siapa? Ayo. Betul sekali. Ayo siapa? Betul sekali. Itu adalah Tuhan Yesus. Nih, ceritanya seperti ini adik-adik. Diambil dari kitab Matius 21 ayat 12 sampai 27 ya. Nanti adik-adik baca di rumah saja ya. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu Tuhan Yesus itu mau merayakan Paskah, jadi orang-orang Yahudi dulu setiap mau merayakan Paskah mereka itu ibadahnya ke Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus itu pergi ke Yerusalem adik-adik. Saat Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem pada saat itu Paskah, jadi orang-orang Yahudi merayakan Paskah itu ke Yerusalem. Ingat Yerusalem, ingat apa yuk adik-adik? Ingat Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Jadi orang Israel itu, orang Yahudi itu semuanya ke sana merayakan hari Paskah dan Yesus pun pergi ke sana. Saat sampai di depan Bait Allah, wow! Ayo apa yang terjadi? Ternyata di halaman Bait Allah itu ada kambing, ada sapi, ada merpati, terus orang berjualan semuanya. Lah, kok jadi berjualan ya? Ternyata mereka berjualan itu adalah untuk orang-orang yang ingin mempersembahkan, karena kan pada saat Paskah itu kan kasih persembahan tuh ya adik-adik. Jadi mereka jualan itu di situ untuk, boleh nggak sih berjualan di depan gereja adik-adik? Nggak boleh. Berjualan itu ya di pasar. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel atau siapapun itu di situ saat itu. Mereka berjualan di depan Bait Allah atau di depan gereja ya. Saat ini nama Bait Allah adalah gereja ya adik-adik. Mereka berjualan di sana. Ada yang menukar duit, pokoknya rame, riuh sekali. Dan Tuhan Yesus melihat itu semuanya. Tuhan Yesus otomatis marah adik-adik.
Lalu Tuhan Yesus mengambil cambuk dari tali. Dia melilitnya adik-adik. Setelah itu dia langsung mengusir semuanya para pedagang yang di depan bait Allah itu. Dia usir semuanya. Dia jungkir balikan meja. Dia lepasin tuh semua kadang-kadang. Jadi para berlarian itu semuanya binatang-binatang yang ada di situ. Wow, semuanya para pedagang-pedagang itu lari ketakutan adik-adik. Tuhan Yesus marah sekali. Dan Tuhan Yesus berkata, rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan. Kenapa kamu jadikan rumah Bapakku jadi tempat berjualan? Kenapa kamu jadikan rumah Bapakku jadi tempat penyamun? Rumah Bapakku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi bait Allah itu bukan hanya doa buat satu suku, tapi untuk semua bangsa. Tuhan Yesus bilang rumah Bapakku atau bait Allah itu adalah untuk rumah doa bagi segala bangsa, bukan untuk berjualan. Makanya Tuhan Yesus marah. Dia membersihkan bait Allah dan dikembalikan fungsinya kepada semula. Setelah itu adik-adik, datanglah setelah dibersihkan semuanya bait Allah itu, datang orang buta, Tuhan sembuhkan. Datang orang yang timpang, Tuhan sembuhkan. Orang yang sakit, semuanya terjadi. Dan itulah sebetulnya fungsi dari gereja. Anak-anak melihat adik-adik. Anak-anak melihat semuanya kejadian itu dan mereka bersuka cita. Mereka berkata, Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Mereka berteriak-teriak, anak-anak kecil, mungkin anak-anak sekolah minggu sekarang ya. Mereka bersorak-sorak dan ada sorak-sorak di gereja. Setelah itu adik-adik, baru Tuhan Yesus kembali lagi dan pulang ke Betania. Sekarang Kak Erni mau tanya, kenapa Tuhan Yesus bisa marah adik-adik? Ayo siapa yang tahu tunjuk tangan. Kenapa Tuhan Yesus bisa marah? Tuhan Yesus marah itu karena bait Allah atau gereja saat itu sudah beralih fungsi. Sudah tidak seperti semula lagi, sudah salah penggunaannya. Lalu apa memang fungsi gereja sebetulnya? Apa memang fungsi bait Allah? Jadi supaya adik-adik tahu fungsi dari gereja atau bait Allah, yang pertama adalah gereja tempat memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, gereja itu tempat berdoa. Yang ketiga, gereja tempat orang bertemu dengan Allah. Dan yang keempat adalah gereja tempat kasih Allah dinyatakan atau dipraktekkan. Praktek secara langsung. Tapi pada saat itu gereja disalah fungsikan, dijadikan jual beli adik-adik, tukar menukar. Itu juga dilakukan bukan hanya pedagang-pedagang saja. Ternyata para imam juga mengambil keuntungan dari itu semuanya. Makanya Tuhan tidak suka. Kenapa jadi tempat berjualan? Kenapa jadi penyamun? Mereka seperti merampok orang-orang yang mau beribadah adik-adik. Mereka menaikkan harga sedemikian rupa sehingga orang-orang banyak mungkin yang tidak punya duit jadi susah adik-adik untuk memberikan persembahan. Mereka paksa kalau ada yang bawa binatang dari luar mereka nggak terima. Banyak sekali alasan mereka dan itu namanya merampok. Bukan mempermudah orang untuk datang beribadah. Kalau waktu perjanjian lama gereja itu adalah bait Allah, gedung adik-adik. Tapi sekarang gereja itu siapa? Apakah yang ini atau yang ini adik-adik?
Oh enggak, bukan yang ini. Ini dia, gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus, itulah gereja yang sebenarnya. Jadi gereja bukan gedungnya. Gereja adalah tubuh kita. Ayo pegang dadanya masing-masing. Aku gereja Tuhan. Coba katakan, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Ternyata gereja adalah orang kita, orang-orang yang percaya, bukan gedungnya. Berarti kita harus mengembalikan fungsi gereja ini dengan yang benar. Kalau kamu suka berdoa, berarti itu kamu benar-benar gereja Tuhan. Gereja Tuhan, diri kita harus suka berdoa, terus suka menyembah Tuhan, terus harus suka melakukan kasih. Contohnya itu berbagi, menolong teman, menolong mama papa, terus bermain juga dengan orang, tidak pilih kasih. Gereja itu fungsinya seperti itu, bukan suka berkata-kata yang sia-sia, bukan suka marah-marah sama temennya. Gereja tidak pelit, gereja itu suka memberi, gereja itu suka menolong, gereja itu tulus untuk melakukan segala sesuatunya. Kalau kita menolong orang yang baik sama kita, yang pernah menolong kita, itu sama aja dengan seperti yang tadi. Kita berjualan. Jadi kalau orang berbuat baik, baru kita berbuat baik. Itu nama sama aja dengan tukar tambah. Ya adik-adik ya. Jadi kalau ada di antara kita masih seperti itu, ayo kembalikan kepada fungsi gereja yang sebenarnya. Yaitu apa tadi? Suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, melakukan kasih, menolong orang tanpa ada pamrih, terus membantu orang tua, supaya kita menjadi rumah doa seperti tadi yang Tuhan Yesus bilang. Rumah Bapakku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kalau dibilang bagi segala bangsa, berarti itu tidak hanya teman kita saja, tidak hanya orang-orang yang kita sayangi saja, bukan hanya keluarga kita, berarti semua orang miskin, orang jelek, orang sakit, orang yang menyakiti kita, orang yang membuli kita, itu juga termasuk dalam semua bangsa. Berarti kita harus mengasihi mereka, mendoakan mereka. Itulah fungsi dari gereja. Katakan sekali lagi, aku gereja. Yes, kamu gereja, aku gereja, kita semua gereja. Fungsi kita berdoa, memuji Tuhan, melakukan atau mempraktekkan semua apa yang Tuhan katakan. Oke adik-adik, siapa yang mau angkat tangan? Kalau adik-adik belum menjadi gereja Tuhan yang sejati, siapa yang mau janji mau menjadikan hati kita menjadi rumah doa, menjadi tempat pujian dan penyembahan, bukan tempat untuk memaki orang, bukan tempat untuk berkata sia-sia, tapi puji-pujian yang mengagung-agungkan Tuhan. Siapa yang mau angkat tangannya? Supaya Tuhan betah di dalamnya. Angkat tanganmu, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang baru. Aku mau Tuhan, perbaharui seluruh hatiku, perbaharui akal budiku, sehingga aku menjadi pribadi yang Tuhan inginkan, menjadi gereja yang sejati, gereja yang Tuhan mau. Angkat tanganmu, kita angkat pujian ini, tutup matamu bersama-sama. Angkat tangan kananmu, ayo kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, di hati inilah rumahmu, di hati
hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun lebih lagi katakan di hati inilah Ruh, di hati ini, di hati kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas setiap, di hati setiap kami, di hati setiap adik-adik kami Tuhan. Untuk Tuhan selalu ada di hati kami, perbaharui hati kami terus Tuhan. Terima kasih, lebih lagi katakan di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu Tuhan. Biar hati kami terus menyembah, memuji Engkau, melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau pun ada. Ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang baru Tuhan. Aku mau menjadi gereja Tuhan yang sejati. Aku mau menjadi gereja yang Tuhan inginkan, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Sampai ketemu kembali adik-adik. God bless you. Shalom teman-teman, saatnya kita hafalan. Hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Sekian ayat hafalan minggu ini. Terima kasih ya teman-teman. God bless you. Saatnya pengumuman. Pengumuman minggu ini yang pertama, bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, teman-teman bisa langsung menghubungi kakak-kakak Raw Kids atau City Life. Yang kedua, minggu depan kita ibadah melalui Zoom ya teman-teman. Jangan sampai terlambat. Yang ketiga, pemenang aktivitas minggu lalu adalah sebagai berikut. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, aktivitas minggu ini adik-adik foto sekreatif mungkin dengan tema Semangat Kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa diupload ke Facebook dan tag Hero Kids. Ditunggu foto yang keren dari adik-adik ya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Kakak undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan, Engkau yang memberikan perlindungan Bapa kepada setiap adik-adik yang di rumah Bapa, kepada setiap
keluarga mereka yang di rumah Bapa. Engkau yang memberkati aspek kehidupan mereka. Engkau yang memberkati Tuhan setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Dan juga teman-teman kami Tuhan yang belum bisa beribadah Tuhan, ada yang sakit ataupun ada yang terbaring lemah Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Bapa setiap adik-adik, setiap keluarga mereka Tuhan, dan rumah mereka Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberikan kecukupan dalam kehidupan mereka Tuhan. Apalagi di saat sekarang ini Bapa, di skala pandemi Tuhan, kami tahu Bapa, kami yakin Tuhan kalau Engkau akan tetap memberkati kami Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan Tuhan, ataupun Engkau tidak akan meninggalkan kami setiap detik pun Tuhan. Kami selalu percaya kepadamu Bapa. Ini Bapa, ini hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, bangkitkan Indonesia. Tuhan Yesus tolong, sedang ada COVID yang di sini yang lama sekali. Tuhan Yesus tolong hilangkan COVID-nya. Berkati presiden supaya mengatur dengan baik. Berkati dokter-dokter yang merawat orang yang sakit. Berkati polisi untuk menjaga keamanan di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Negara ini Tuhan, negara ini Tuhan agar semakin maju, dan juga berkati presiden-presiden dan menteri-menteri agar berkaitan kebijakan. Dan juga kami mendukung COVID ini Tuhan agar tidak agar kami bisa beraktivitas dengan normal lagi dan sekolah dengan normal lagi. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk sekolah-sekolah yang membuka Tuhan, agar sekolah-sekolah makin cepat dibuka agar kita bisa belajar dengan normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Opa Wi, Opa Niko. Tuhan berikan kesehatan, sukacita, kekuatan daripadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk wakilnya ya Tuhan. Lindungi dan sertai mereka juga ya Tuhan. Berkati juga pelayanannya supaya bisa menjadi berkat Tuhan. Supaya Tuhan lindungi ya Tuhan. Berkati juga keluarga besar mereka Tuhan. Tuhan lindungi sertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan kami Tuhan, doa untuk anak-anak Tuhan, menyertamu Tuhan, melindungi Tuhan, selalu ada Tuhan buat anak Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, biarlah Kau selalu berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, dan Kau selalu menjadi Tuhan setiap dari mereka Tuhan. Kau berkati pendidikannya Tuhan, di sekolahnya Tuhan, biarlah mereka terus dapat fokus Tuhan dalam mengikuti pelajaran Tuhan, walaupun melalui online Tuhan, biarlah mereka dapat menangkap apa yang diajarkan oleh juga berkati Tuhan untuk setiap orang tua Tuhan, bapak-bapak Tuhan, Tuhan kesehatan kekuatan Tuhan sampai mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberikan selalu Tuhan berkati Tuhan untuk mereka Tuhan, baik di pekerjaannya Tuhan, di rumah Tuhan, kasih Tuhan selalu ada bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, siapkan hati, angkat tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui nama Yesus. Dikasih Tuhan, firman Tuhan sangat memberkati kalian hari ini. Saya percaya Tuhan begitu mengasihi kalian. Firman itu bertumbuh di hatimu dan berbuah dalam kehidupanmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan, Kau lihat anak-anakmu yang bersungguh-sungguh hati hari ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu bertumbuh dalam kehidupannya dan berbuah-buah. Tuhan, berkat-Mu limpah atas anak-anak-Mu. Berkat kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Berkat kepintaran, berkat hikmat daripada Tuhan di tengah pembelajaran daring seperti ini. Tuhan juga berkati seluruh aktivitas anak-anak. Tangan-Mu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan tugas-Mu dan Tuhan buat berhasil. Demikian juga papa mamamu diberkati Tuhan ekonomi dan kesehatannya. Karena kasih Bapa yang begitu berlimpah-limpah penuh damai sejahtera turun atas kita semua melalui anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah, memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya.
Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.